Saham yang seperti ini ngeri-ngeri sedap sih ya, ngeri-ngeri sedap. Sedapnya kalau kita dapat gitu kan, sedap rasanya. Tapi kalau tidak sesuai dengan harapan ya bisa auto miskin juga bisa gitu kan. Nah, jadi jangan sampai lah. Halo sahabat investor, bertemu lagi dengan saya Prasetyo Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, gimana teman-teman kabarnya? Semuanya sehat? Sudah dapat hadiah cuan belum di saham? Ya, kalau belum, mungkin ada cara kita yang salah ataupun memang marketnya yang lagi bermasalah itu ya. Ya, kenapa marketnya yang lagi bermasalah ya? Ya, indeks harga saham gabungan kita pada hari ini mengalami pelemahan sebesar minus 4,47%. Tentu saja penurunan kali ini adalah penurunan yang cukup dalam dibandingkan penurunan-penurunan yang sebelumnya gitu kan ya. Ya. Sedih sih sebenarnya. Jadi ya mau dikata apa, namun hampir seluruhnya saham lapis 1, lapis 2 mengalami koreksi yang cukup dalam. Waskita minus 10%, Bank Rakyat Indonesia minus 0,374%, Medco Energy ini minus 14% pada hari ini, Wika minus 12%, Adi Karya minus 9,80%, Bank BCA ini juga ya minus 3,87%, saham Tins PT Timah juga minus 8,33%. Nah, dari 7 saham yang ada di layar kaca kita, yang paling besar penurunannya adalah saham Medco Energy dengan 14,29%. Kenapa? Karena Medco Energy ini termakan isu yang ada secara global, yaitu isu penurunannya harga minyak ya. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya, bentar. Kita cari. Krat oil. Ah, ini dia. Nah, ini ya, kita akan melihat datanya. Nah, ini dia. Ini dia. Ini crude oil mengalami minus 27,08% pada jam 2 siang. Hari ini hari Senin tanggal 9 Maret 2020. Nah, ini mengalami gap down yang cukup dalam. Gap down ini kita bisa lihat sendiri ya, gap down ya. Nah, historis harga ini juga pernah terjadi pada tahun 2016 bulan Februari. Nah, ini dia. Bulan Februari tahun 2016 pernah menyentuh di area yang sama. Nah, tentu saja berita ini berpengaruh pada saham-saham minyak di Indonesia, yaitu ada Medco Energy, lalu kita lihat ya satu lagi. Ada lagi nih. Elnusa.
juga sama minus 10,43% ya teman-teman ya, bisa lihat sendiri sahabat investor. Saham Elnusa ini mengalami pelemahan sebanyak 10,43% pada transaksi saham hari Senin tanggal 9 Maret 2020. Nah, kalau kita lihat ya secara running trade nih juga hampir semuanya merah ya. Hampir semuanya merah mengalami koreksi. Ini dia. Mana sih indeks harga saham gabungan kita ya kan? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di pojok bawah kiri nih. Di sini ada tulisan composite minus 4,56% ya. Nah, ini juga masih bertambah dan mengurang karena ya ini dia. Ini tergantung transaksi yang ada di market itu sendiri gitu ya. Kalau banyak yang jualan udah pasti indeks harga saham gabungan kita juga semakin menurun. Namun bila ada perlawanan tentu saja akan mengurangi presentasinya. Nah, ini ada saham Inco ya. Saham Inco juga sama nih, minus 10,12%. Saham Tins minus 9,17%. Barito Pacific minus 8,76%. PT Antam minus 6,56%. Padahal kalau kita lihat harga emas ya, harga emas pada tanggal 9 ini sudah menyentuh, kalau tidak salah ya, harganya di area 851.000 per gramnya untuk saham Antam ya. Namun berita tersebut tidak mampu menahan penurunan yang terjadi pada pergerakan pasar hari Senin ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di running trade ini ya, yang sedang hijau ini adalah saham-saham yang tentu saja agak asing buat saya. Coba ya kita cari kita sedang mencari ini saham yang sedang ramai ditransaksikan oleh trader di pasar modal ini. Kita akan lihat SQMI, ada juga IELS. Nah, IELS sepertinya hari ini mengalami arah ya, auto reject atas. IELS Agro Yasa Lestari. Di saat indeks harga saham gabungan kita mengalami pelemahan, namun berbeda ya untuk saham IELS ini, yaitu dia Agro Yasa Lestari. Dia hari ini malah mengalami tren positif dengan kenaikan 34,00%. Ya, 34% kenaikan saham IELS ini, Agro Yasa Lestari, pada hari Senin. Ini biasanya jadi spekulan atau opsi untuk mencari cuan di saham dengan mentransaksikan saham-saham yang secara likuiditasnya kurang begitu dibandingkan saham-saham yang lainnya. Karena harganya satu murah ya kan, di bawah Rp100, jadinya sangat mudah untuk digoreng-goreng. Coba ya, ini tadi saya lihat juga nih ada warannya nih, warannya juga hijau juga. Nah, waran seri 1 Agro Yasa Lestari juga ini mengalami kenaikan, malah lebih besar ya presentasinya kalau kita lihat ya dibandingkan induknya. Ini warannya ini 75% kenaikannya. Namun kalau secara nominal hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya Rp6 saja gitu, hanya Rp6. Namun presentasinya besar. Kenapa ya? Karena dihitungnya dari ini dia. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Satu harga aja kenaikannya bisa 12,50%, naik dua harganya 25% gitu kan.
Nah ini dia, naik 3 harga 37,50, naik 4 poin aja 50% ya kan. Nah ini dia. Nah untuk waran ini memang harga terendahnya dia itu ada di harga Rp1 gitu kan. Berbeda dengan induknya ini adalah harga terendahnya di harga Rp50 gitu kan. Jadi memang sangat berbeda sekali ya. Nah sekarang kita lihat lagi ya, kita mencari, oh ini dia ada saham dada nih ya. Saham dada. Ya kode emiten sahamnya dengan nama dada ya, kita lihat ya. Oh ya, Diamond Citra Propertindo TBK. Nah ini juga saham dada sedang ditransaksikan, namun secara bid ini tadi 15 menit yang lalu sebelum saya memulai video ini, saya sempat memperhatikan nih saham dada ini. Dia bid volume totalnya itu sempat di area 1 juta sekian gitu ya. Dan di over volume totalnya itu hanya 900. Namun bentar. Kayaknya it's coba ya bentar. Coba ya. Kayaknya yang di dadawe deh. Yang warannya kayaknya. Saya lupa. Oh, tidak. Nah, ini dia ya, bener. Maaf, berarti bukan yang di saham emiten dada Diamond Citra Propertindo, melainkan pada waran seri 1 Diamond Citra Propertindo. Nah, untuk saham ini kita lihat ya. Bid volume totalnya ini sebanyak 1.471.455 lot, dan overfall totalnya 1.074.200 gitu kan. Nah, biasanya kalau saham induknya ini mengalami penguatan, maka yang ketinggalan dapat di saham induknya biasanya dia melirik warannya gitu ya, karena induknya sudah naik sebanyak 14,63%. Biasanya yang terjadi adalah warannya itu sebagai opsi untuk para trader yang agak riskan membeli saham induknya di harga sekarang gitu ya. Nah, mereka bisa mengejar membeli sahamnya dengan membeli saham yang warannya. Nah, termasuk juga ILS ini kan. ILS ini juga sama, induknya ARA. Ini dia induknya ARA, maka warannya yang sedang ditransaksikan gitu kan. Nah, sama aja. Ini juga ada dada, kode saham emiten dada. Warannya juga sedang ditransaksikan dengan kenaikan 2 poin saja kalau dipresentasikan 18,18%. Nah, biasanya ini dia. Ketika saham-saham lapis 1, lapis 2, dan lapis 3 mengalami pelemahan, ya saham-saham seperti inilah yang menjadi spekulan atau incaran para trader yang ada di market kita. Namun saya menyarankan, terutama saya secara pribadi menyarankan untuk teman-teman semuanya untuk tidak melakukan transaksi seperti ini bila teman-teman semua tidak mempersiapkan resiko yang ada dan tidak ingin menerima resiko yang ada. Nah, kenapa? Karena saham yang seperti ini ngeri-ngeri sedap sih ya, ngeri-ngeri sedap. Sedapnya kalau kita dapat gitu kan, sedap rasanya. Tapi kalau ketika ngerinya tidak sesuai dengan harapan, ya bisa auto miskin juga bisa gitu kan. Nah, jadi jangan sampai lah. Saya berpesan buat teman-teman semua, jangan sampai untuk mentransaksikan saham-saham yang sekiranya kita tidak mengenal produknya gitu kan, dan hanya mengikuti
mengikuti rekomendasi atau mengikuti melihat tetangga sebelah yang sedang cuan di saham-saham seperti ini. Jadi harus tahan emosi ya kan, jangan gampang tergiur dengan rekomendasi yang seperti ini. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa mensupport saya untuk video-video berikutnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya supaya konten ini bisa berkembang dan juga teman-teman mendapatkan informasi yang update untuk mengenai instrumentasi saham ini. Salam cuan.